Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin tiap malam Rabu, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab Bismillah, yang mana minggu kemarin kita sudah bahas, yaitu pada kalimat ta'awuz. Maka kita mereview sedikit karena bagaimana munculnya bacaan Bismillah. Dalam pembahasan ini kita tidak terlepas dari rukun 13. Namun untuk Bismillahirrahmanirrahim kita keluar dulu dari fikihnya, dari hukumnya dulu. Artinya marilah kita mengenali bacaan Bismillah dengan sebenar-benarnya. Maka ketika Bismillah nanti dibaca, sebelum kita melanjutkan 7 ayat Fatihah, maka Bismillah benar-benar ini masuk ke dalam sholat. Tapi apabila Bismillah atau maknanya kita tidak mengenali, maka ketika kita baca Bismillah, inilah yang disebut kita tidak berbismillah. Yang pertama, bahwasanya ketika kita berdiri betul dan sudah kembali yang namanya roh menjadi batang tubuh, dilambangkan dengan kaki menginjak kepada bumi, maka sudah kembali. Kemudian ketika kita menyadari akan siapa kita, kenapa kita bisa bergerak, maka ada disebut dengan adanya nyawa. Maka nyawa itu disebut dengan hayat, tanda kehidupan. Maka inilah kita kembali nyawa kita kepada nur, dan nur kembali sampai kepada roh. Itulah sebabnya kenapa roh hembusan Allah itu disebut dengan Ahmad. Karena Ahmad adalah huruf yang menjelaskan suatu alamat. Apabila kita tidak mengenal huruf yang 4 itu, alif, ha, mim, dal, maka semua orang, semua makhluk tidak akan bisa kembali apabila tidak mengenal dengan 4 huruf itu. Artinya roh tidak kembali kepada roh. Ketika tidak bisa kembali kepada roh, maka tidak akan bisa kembali kepada yang menghembuskan rohnya. Maka di dalam berdiri betul itu sesuai dengan kalimat anta bu'dallah ka'anaka ta'aka. Kita itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Artinya batang tubuh sudah kembali kepada roh, tahu asal usulnya. Nyawa kembali kepada roh. Maka ketika kita berada di situ, inilah ka'anaka ta'aka, seolah-olah melihat aku. Seolah-olah nanti akan lebih jelas pada kalimat Bismillah. Maka ketika sudah kita kembali, barulah mengangkat 2 tangan, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, nyatalah. Apa yang nyata? Dialah yang takbir, dialah yang besar. Barulah ada ikrar yang disebut dengan ibtitah atau istiqah. Kita berikrar. Sudah kita uraikan di video minggu lalu. Kemudian
kita akan memasuki untuk membaca Al-Fatihah. Namun sebelum Al-Fatihah harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebelum Bismillahirrahmanirrahim, sebelum mengkaji diri, sebelum menceritakan diri, maka ada sebuah bacaan yang disebut dengan perlindungan atau benteng diri kita, yang kita sering sebut adalah bacaan ta'awuz. Ketika ini dibaca, maka ketika kita mengenali diri, kita akan benar-benar kenal dengan diri kita, tidak tertipu, tidak teralihkan. Jadi fungsi ta'awuz itu adalah sebagai benteng diri. Jangan sampai kita itu tertipu atau tergoda. Nah, berarti hakikatnya kenapa kita membaca ta'awuz? Karena kita memang sudah kembali, sudah melihat qa'anaka toraka. Barulah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa bacaan ini tidak jahar, baik sholat apapun, baik siang maupun malam? Karena ini adalah perlindungan bagi roh. Karena rohlah yang pertama-tama man anta man ana. Jadi bacaan ta'awuz itu sir, baik sembahyang siang maupun sembahyang malam dan sholat apapun dibaca secara syir. Kemudian barulah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal untuk melanjutkan 7 ayat Fatihah. Nah, siapa Bismillahirrahmanirrahim? Di sini kita memakai rujukan dengan sebuah kitab Mukhtarul Al-Hadis, yaitu pada halaman 157. Di sini ada banyak dijelaskan. Ada makna Bismillahirrahmanirrahim itu dari berbagai sumber, salah satunya dari Ibnu Al-Arabi yang menjelaskan ada 36 makna Bismillah. Namun ada di salah satunya lagi yang menjelaskan dengan 14 makna. Ternyata penjelasan ini adalah semuanya adalah dari menafsirkan kalimat Bismillah. Sebagaimana hadis dinyatakan atau menyatakan di dalam hadis ini, bahwasanya semua firman Tuhan itu terkumpul di dalam Al-Quran. Semua kitab itu terkumpul kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang 114 surah itu terkumpul kepada suratul Fatihah. Maka Al-Fatihah yang 7 ayat terhimpun atau terkumpul ke dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim terhimpun kepada huruf ba. Maka ketika kita bisa mengartikan huruf ba, bisa memecahkan huruf ba, ini sudah kita itu menghimpun semua kitab, bukan hanya Al-Quran, tapi semua kitab cukup kita pecahkan dengan satu huruf, yaitu huruf ba, satu huruf. Nah, di sini di dalam huruf ba, karena ada yang menerangkan 36 dan juga ada 14 makna, sangat banyak. Contohnya huruf ba itu ada yang bermakna zaidah. Zaidah itu maksudnya yang meniadakan, seperti waqafa billahi syahidah, cukup Allah sebagai saksi. Maka ketika kita Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, artinya tidak ada lagi keakuan bahwa kita itu yang berbuat, berarti cukup Allah semuanya, yang diminum maupun yang bergerak. Kemudian ada
Bismillah itu ba itu dengan makna kalimat sumpah. Billah, ya kan? Artinya demi Allah. Itu demi kata-kata demi Allah. Kemudian ada dengan unsur sababiyah. Sababiyah itu sebab. Seperti pada kalimat ana mauzudun biwujudika. Adanya aku karena atau sebab adanya keberadaan engkau, keberadaanmu. Itu artinya sababiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya aku karena adanya engkau. Nah, nanti kita akan pecahkan. Kemudian ada baitu dengan makna dengan. Nih, sering orang mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah ya, yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang. Maka kalimat dengan yang diartikan pada huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini sesungguhnya kurang tepat. Di mana kurang tepatnya? Karena dengan itu menunjukkan kalimat isim pada alat. Seperti aku memancing dengan alat pancing. Nah, artinya kan dengan itu harus menggunakan pada isim alat. Nah, jadi mana yang tepat inilah sehingga huruf ba ini banyak yang menafsirkan, banyak yang membongkar. Nah, mana yang paling bagus yang kita gunakan? Mari kita segera bedah dengan ilmu huruf. Kalau kita jelaskan dengan beberapa hadis dan juga Al-Quran, ini hampir semua ustadz sudah menjelaskan. Artinya kalau hanya membaca dengan dan segalanya, cukup baca Al-Quran terjemah dapat sudah, karena sudah itu artinya. Kita akan mengetahui, akan membedah daripada kesemuanya. Yang terumum, yang terbanyak bahwa huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada, ini yang terumum lah, artinya yang disebut dengan al-musahabah. Kemudian ada dengan makna al-insikab. Nah, ini dua. Kita tuliskan di sini dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pecahkan dahulu pada huruf ba-nya. Ada huruf ba itu muncul-munculnya atau awal munculnya itu pada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di sini ada alif, ya. Bismika, ya kan, artinya Iqra bismikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada huruf alif pada huruf ta. Kenapa di sini Muhammad Iqra baca? Ya, maka Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Anak ini bisa katakan pada ba. Inilah ba. Kenapa ada huruf alif? Maka ingat, alif ini apa artinya? Alif adalah af'al, artinya adalah perbuatan. Maka perbuatan atau af'al ini sama dengan proses. Di dalam bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ada berproses antara ba dengan sin. Nih, ba bismillah,
shin, kemudian mim, kemudian alif, lam, ha. Nah, ini huruf bismillah. Setiap alif maka mengandung proses. Kenapa di dalam bismillahirrahmanirrahim tidak ada lagi alif? Ini. Kalau di sini kan harusnya kan ada alif. Nah, misalnya di sini. Nah, ternyata alif ini hilang. Tidak ada lagi, hilangkan alif. Maka di sini menguatkan. Apa yang dikuatkan pada makna al-insaf. Al-insaf artinya dikuatkan, tidak ada lagi proses. Kenapa tidak ada proses? Sekarang kalau kita minum baca bismillah. Kalau dengan nama Allah ada proses, atau atas nama Allah berarti ada proses. Tapi bismillah al-insikak ini berarti dalam kekuasaannya, yang bergerak untuk minum, yang berkehendak minum siapa, kemudian yang diminum itu apa, tidak ada lagi pada nama yang disebut dengan Allah, dia semua. Maka al-insaf artinya semuanya, maka aliflah hilang. Itulah yang menyebabkan alif hilang, langsung tidak ada jeda. Kalau orang berproses bismillah, ya, atas nama Allah, maka ketika menggunakan atas nama Allah ini proses dulu. Ya, kalau diartikan dengan bismillah dengan nama Allah, panjang lagi prosesnya. Panjang lagi prosesnya. Kenapa? Ketika kita masih berproses, di dalam proses itulah mudahnya masuk bujukan atau tipuan. Bisa saja kita akan tertahan pada sesuatu yang kita perbuat karena masih karena atas nama atau demi Allah. Jadi kalimat ba adalah kalimat fana, lebur, insyik. Kembalikanlah kepada asal. Sekarang kita kembali silsilah dulu. Ba ada maknanya al-musahabah. Ini contohnya. Kalau kita lewat di muka rumah orang itu melihat sandal, kita pindah sudah sandalnya itu, tak bayangkan ada lawan ampun sandal. Bisalah kita merasakan atau melihat seseorang itu mengingatkan pada abahnya aja. Ini disebut dengan musahabah. Artinya dengan melihat sandal itu aku ya kawa membayangkan muha ampun sandalnya, musabah. Dengan melihat berarti pakai perantara. Nah, itu pakai perantara. Musabah itu harus ada sesuatu dahulu yang bisa dirujukkan. Ada sesuatu dulu yang bisa dirujukkannya. Kalau ada sesuatunya, kalian bisa merujukkan musabah. Tapi kalau al-insikak ini, tidak ada lagi jarak. Makanya kenapa alif hilang, tidak melekat pada huruf ba, maka menunjukkan ba itu maknanya ini seutuhnya. Tidak ada lagi makna-makna yang lain harusnya. Kenapa? Karena alifnya hilang. Kalau alifnya ada, ini akan panjang ceritanya. Karena proses dengan demi atas nama. Sekarang kalau kita berada di rumah orang, nih orang bacaan ujar tuan rumah, dimintai kata sambutan, tolonglah aja kata sambutannya. Berarti yang memberi kata sambutannya atas nama tuan rumah. Kalau atas nama tuan rumah, lalu yang berbicara ini, kata-kata yang keluar ini tentunya semuanya adalah kata-kata tuan rumah, bertindak atas nama tuan rumah. Diakah yang berkata? Nganaknya, lidahnya ya
Tapi semuanya tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada tuan rumah. Sama ketika kita minum, ketika kita makan, ketika kita sholat, bisakah kita mengangkat tangan? Bisakah kita bergerak? Disinilah kata-kata yang disebut dengan beserta pun ada. Karena Al-Quran wahwa ma'hum. Ambil gelas, bismillah. Artinya ia menyertakan, kalau tidak ada Allah beserta aku tidak akan bisa minum, dan tidak akan ada air itu beserta. Jadi dari 36 makna, dari 14 makna yang banyak menafsirkan ulama-ulama kita, maka kita simpulkan sesungguhnya harus pada titik al-isyraq semua. Kalau berada pada al-musyawarah dan lain-lainnya, maka proses itu terlalu banyak. Di sini ada yang namanya zaidah, nah, ya kan? Ada yang namanya dengan zaidah. Zaidah tadi yang disebut dengan waqafa billahi syahidah. Waqafa billahi syahidah artinya cukup Allah sebagai saksi, ia menyerahkan kembali. Serahkan kembali ketika ia memandang sesuatu, ketika ia berbuat sesuatu, ia serahkan cukup Allah. Jangan lagi kita akui, kita ambil. Cukup Allah. Kemudian ada yang disebut dengan sumpah. Nah, jadi dari banyaknya makna huruf ba ini, bingung kita. Yang mana yang bujur pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mau mengambil yang mana? Maka orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita urut sejarah lagi lah, alif, kemudian ba. Nah, awal-awal roh, ini kita ulang sedikit. Awal-awal roh ketika dihembuskannya itu diberi atau disebut diberi detak. Roh itu diberi detak dengan huruf alif, ha, mim, dal. Nah, ini alamat awal-awal. Kemudian jadilah Adam. Di dalam Adam ini jadilah Hawa, ya. Hawa dulu. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bersatunya Rahman dan Rahim. Ini supaya jelas kata-kata bismillah. Ini roh. Nah, roh alamat kembali. Alamat kita kembali. Bersatunya Rahman dan Rahim, lahirlah huruf ba. Bersatunya Rahman dan Rahim ini melahirkan huruf ba. Coba kita urut. Naik ke atas dulu. Nah, kapan adanya huruf ba? Si Ahad menghembuskan roh, disebut Ahmad. Berarti ini alamat, ya, alamat kita kulik. Nah, dari kesemuanya ini termasuk alam semesta, kita gumpal, kita kurung. Nah, sebutannya mim, ha, mim, dal, disebut dengan Muhammad. Nah, nih, jadi sudah jelas.
Allah menghembuskan roh, muncul roh. Alamat kita 4 huruf aja. Alamat kulit. Barang siapa yang tidak mengenal yang 4 huruf ini, berarti kenapa kulit? Karena ini patokannya di sini batasnya. Ya, pertama huruf alif, huruf H, huruf mim, dan huruf dal kepanjangannya. Nah, artinya huruf dal. Ini sudah jelas nih. Ya, alif adalah apalnya, H adalah hayat. Jangan sesekali merasa hidup, hanya kita tanda kehidupan. Ini adalah jiwa dan ini adalah balasan. Semua makhluk menerima balasan. Nyata sudah, ini boleh. Maka dari roh ini jadilah Adam. Ini langsung kita singkat kepada Adam. Pada sini kan ada yang disebut dengan nur. Nah, garis itu dulu. Adam, dari Adam diambil jadi Hawa. Ada pada Adam adalah Rahman, ada pada Hawa adalah Rahim. Nah, kita perjelas ya. Nah, supaya jelas. Bersatunya Rahman dan Rahimlah, baru ada huruf ba. Awal terjadinya huruf ba itu bersatu Rahman dan Rahim. Bersatu. Kayak apa caranya bersatu? Ketika ini sesuai. Kenapa kita gambar ini? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, ingatkah engkau ketika dikeluarkan dari tulang anak cucu Adam segumpal air, kemudian ditanya atau dimintai persaksian, alastu birobikum bala syahidna. Nah, jadi kita menggambar ini, berulah skema seperti ini menyesuaikan urutan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kapan terjadinya huruf ba. Jadi ini adanya huruf ba. Nih, ingatkah engkau ketika dikeluarkan dari tulang. Nah, dari tulang disebut kita buat Adam. Bersatunya Adam dan Hawa, muncul air, nah, atau sperma. Itulah dimintai persaksian, alastu birabbikum bala syahidna. Nih muncul huruf ba. Maka ba ini artinya adalah benar engkau Tuhanku. Maka sama maknanya di sini adalah aku adalah engkau, merujuk kepada al-elsa. Semuanya ke sini. Makna yang awal tuh ke sini. Aku adalah engkau. Tidak ada yang artinya ana maujudun, ya kan? Artinya adanya aku biwujudika, karena adanya engkau. Sekarang ini mana yang paling tepat? Ketika ini bersatu Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Sekarang kita sudah memperjelas Rahman dan Rahim ini bersatu, muncullah air, ya kan? Bersatunya muncullah gumpalan air sini, bibit. Nah, bibit sini muncul. Sekarang ini ditanya, pertanyaannya apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan engkau? Kemudian dijawab dengan bala syahidna. Jawabannya, bisakah misalnya ini kita artikan adanya aku karena adanya engkau? Bisa kan? Bisa. Adanya aku karena adanya engkau. Itu pada kalimat sababiyah katanya. Maka sababiyah sama kepada al-musabah. Adanya aku karena adanya
engkau. Ini menunjukkan adanya diri kita. Karena adanya engkau, maka ba itu harus ada alifnya. Kan ada proses. Ada prosesnya. Kemudian misalnya kita artikan wa kafa billahi syahidan. Sekarang alastu birabikum. Wa kafa billahi syahidan. Cukup dia yang bersaksi. Cukup Allah yang bersaksi. Dengan itu. Ya kan? Maka kalimat ini pada al-ilsaq, bahwa ia nyatakan tidak ada aku, cukup Allah yang bersaksi. Artinya cukup dia bersaksi. Kalau diserahkan lagi kepada kita. Kalau bersaksi, karena yang dimintai persaksian awal kan segumpal air. Kalau segumpal air udah wujud atau belum? Wujud air, ya kan? Quran menjelaskan itu. Jadi kita menyesuaikan apa yang tertulis dalam Al-Quran, kita sesuaikan. Kita tidak bisa melampaui huruf ba di mana terjadinya, karena terjadinya huruf ba pada alastu birabikum bala syaitan. Itu dijelaskan pada Al-Quran. Oh, ternyata adanya huruf ba ini karena bersatunya Rahman dan Rahim ketika segumpal air itu dikeluarkan, terjadi dulu keluar. Kemudian ditanya bala syahid. Nah, persaksiannya di sini aku adalah engkau satu. Jadi yang menjelaskan banyak makna ini terjadinya ini dulu. Kemudian boleh jadi huruf ba ini dimaknai atau ditafsir dengan bahasa demi Allah. Demi Allah. Jadi yang berbuat ini, nih, huruf ba ini adalah rangkaian persaksiannya. Yang bersaksi itu siapa? Ini orangnya. Nih, Muhammad nih yang bersaksi. Muhammad ini adalah wujudnya. Nah, ini wujud. Ini yang bersaksi. Nih. Awalnya Ahad bertanya kepada segumpal air, ya, bukankah aku di Tuhan engkau? Ini yang ditanya segumpal air. Ya, segumpal air ini menjawab bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Sekarang makna yang lain, dengan nama Allah. Berarti ketika dengan nama Allah, air ini sudah berubah menjadi wujud. Nih, yang disebut dengan Muhammad. Jadi pada alam rahim, pada alam penciptaan, bisakah ada kalimat dengan demi? Kalau dikatakan demi ada di sini. Kenapa? Biar kita bisa membedakan apakah sholat itu syariatnya, wujudnya, atau pada rohnya. Bila orang sholat itu pada syariatnya, nih, pada batang tubuh, ini batang tubuh lah. Nah, batang tubuh, ini batang tubuh. Yang sholat nih orangnya. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Nah, ini wujudnya syariat. Syariat berarti yang sembahyang adalah wujudnya. Ini menyembah wujudnya. Bila ia memakai bismillah dengan nama Allah atau atas nama, kemudian atas nama, berarti kalau atas nama, ia adalah wakil. Ya, ia adalah wakil. Ciri-ciri sembahyang atau sholat orang itu, maka Muhammad ini ketika membaca bismillah, maka diartikan dengan atas nama. Kemudian dengan beserta, ya, atas nama, dengan nama Allah, atas nama Allah beserta
Apalagi kan ada 36 atas nama Allah, dengan nama Allah, beserta Allah. Ini orang syariat. Berarti sholat itu tidak sampai kepada roh, tidak sampai kepada nur. Kalau sampai kepada nur, maka kalimatnya wa kafa billahi syahida. Cukup Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih adakah kita? Bila masih ada kita, boleh jadi ya dengan atas nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku sembahyang beserta, atau dengan nama Allah, dengan nama Allah tidak, dengan nama Allah aku sembahyang karena Allah. Bila nih dengan, kemudian beserta Allah. Maka kalimat beserta ini, orang sembahyang ini lebih hati-hati. Karena dimanapun ada Allah. Ia anak berbuat salah mau. Kenapa? Karena Allah besertanya. Adalah beserta. Ini semuanya huruf ba. Nah, ini huruf ba semua. Ada alifnya, ada proses. Ada proses. Sedangkan huruf semua yang ada di dalam susunan Al-Quran, semuanya huruf ba tidak mengandung atau tidak membuat alif. Tidak ada. Cari. Ya, tidak ada. Hanya pada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebut. Kenapa? Karena di sini perlu proses. Disuruh membaca, maka Nabi harus mengenali hurufnya dahulu. Makanya ada huruf alif, proses mengeja hurufnya harus dulu. Ujar Nabi kada bisa membaca. Ya, kenapa? Kalau bahasa kita ini, aku jangan bisa membaca, kada belajar. Ujar Tuhan, amun kada bisa membaca, Bismillah. Lenyaplah huruf alif ini kepada huruf sin. Langsung aja nama baca itu lain engkau Muhammad. Itu maksudnya aku. Inilah dengan arti serahkan semuanya. Sebagaimana awal penciptaan, jangankan huruf, engkau saja bisa aku ciptakan, apalagi huruf, apalagi bacaan. Nah itu maksudnya. Jangan lagi kita itu ketika membaca, karena di dalam beberapa kitab Bismillah ini boleh, memang boleh atas nama, dengan, beserta, kemudian demi, nah, ya kan, demi, nah, demi Allah. Ada banyak sih. Huruf ba itu banyak diartikan demi. Apabila ini kesemuanya, ini baca ada alif, ada proses semuanya. Proses. Sedangkan kita masuk kepada yang namanya dengan nurus sholat. Apabila sudah nurus sholat, membaca Bismillahirrahmanirrahim menggunakan dengan tafsir atau makna atas nama dengan beserta demi, maka sesungguhnya ini adalah sholatnya orang syariat. Tubuh yang akan berproses, akan ditanya. Tapi cukup Allah. Kalau sudah cukup Allah itu adalah kita merasa sekarang siapa yang sholat. Sedangkan kejadiannya adalah yang diminta itu hanya segumpal air. Awalnya belum jadi Muhammad, tidak bisa, masih belum jadi lagi. Maka ketika itulah kita mengembalikan makna Bismillah ini kepada kejadian yang awal, kita kembalikan. Karena kita sholat. Orang sholat itu adalah bertemu. Seolah-olah melihat, di mana seolah-olah ketika segumpal air ini tahu asal kejadiannya,
ia kembali ke atas sampai ke Adam, kembali kepada nur, kembali kepada roh. Inilah seolah-olah. Maka ini yang disebut dengan sholat. Suatu artinya bertemu, ini yang bertemu nih, sholat bertemu kepada Ahad. Kita tidak menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim ini karena kita sudah sering menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, menguraikannya baik dengan secara rumus beberapa hadis maupun Al-Quran maupun sejarah kejadiannya. Cuma ini kita ulang sedikit karena orang yang berbismillah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim belum tentu ia berbismillah. Maksudnya tadi ketika ia minum biasanya atas namakah, dengankah, atau beserta. Contoh, ketika kita mengangkat gelas beserta, artinya la haula, tidak ada gerak, semuanya gerak Allah. Tidak ada kehendak untuk minum adalah semuanya kehendak Allah, karena aku beserta. Ya, ketika ingin berbuat baik, tadinya beserta. Allah menyukai pada kebaikan, ya kan? Artinya keburukan Allah tidak menginginkan ada mau, karenanya merasa beserta, merasa diawasi itu beserta. Nah, kalau makna ba ada huruf alif, sekarang ini kita rasuk kepada sholat, rasuk buat ke dalam sholat. Disinilah sering terjadi bahasa lalai, fawailul lil musalli. Inilah sering terjadi lalai. Tapi ketika ba diartikan dengan al-isra, maka al-isra ini tujuannya adalah pada huruf kaf, dikuasai. Apa yang dikuasai? Batang tubuh adalah yang disebut dengan Muhammad. Kemudian nyawa yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, nurnya. Maka ini kembali langsung kepada roh. Nah, itu yang dikuasai al-isra. Kalau ini kita terapkan, mau di dalam sholat, mau di dalam aktivitas apapun, tidak akan lalai. Coba kita minum, makan, beraktivitas apapun, gunakanlah bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini batang tubuhku coret. Nah, kenapa? Karena batang tubuhku adalah rohnya. Kemudian aku bergerak, berkehendak karena adanya nyawa, coret nyawanya, karena adalah rohnya kembali anisak dalam kekuasaannya. Sembahyang ya Allahu Akbar adalah merasa digerakkan, tidak ada lagi. Adakah beserta Allah? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena ada ayat wa huwa ma'akum, aku beserta kamu. Kata-kata beserta itu jadinya apa rohnya? Nah, akhirnya wa huwa ma'akum, aku beserta kamu. Siapa aku ini nih? Nah, adalah yang disebut dengan dialah, lenyaplah diri kita. Maka adanya huruf ba sesuai Al-Quran terjadi ketika dikeluarkannya air dari tulang Adam atau ibu bapak. Ini awal-awal terjadi huruf ba. Nah, bila sudah terjadi, muncul apa yang muncul? Adalah persaksian. Siapa yang bersaksi? Dialah yang menyaksikannya sendiri.
Ini Muhammad ini sudah jadi batang tubuh, sudah disebut dengan insan. Nah, sudah disebut dengan insan. Ini masih segumpal air. Kita sesuaikan dengan Al-Quran. Berarti siapa yang bersaksi? Nang masih segumpal air, nurnya masih segumpal air, itu yang bersaksi. Adakah pada batang tubuh yang bersaksi? Nah, kalau segumpal air tidak bersaksi, tidak mungkin menjadi batang tubuh. Kalau segumpal air tidak bersaksi, tidak mengakui persaksiannya, tidak mungkin batang tubuh ini dihembuskan roh yang menjadi nyawa, kada mungkin terjadi. Maka adanya yang disebut dengan Muhammad inilah yang bisa memakai makna atas nama dengan beserta demi. Ada dua golongan. Kenapa? Ada golongan Hanif, ada golongan Muslim. Ini Muslim. Nah, ini Muslim, ini Hanif. Ya, nah, ini golongan Hanif. Nang mana nang selamat. Ya, ini Muslim, ini Hanif. Sejarah, kalau kada kita buka dengan skema ini, kita kada akan bisa membedakan sembahyang syariat, ya kan? Orang syariat, orang fikih, orang hukum itu kayak sembahyangnya nih. Sekarang sholatnya orang bertauhid, orang tasawuf, orang sufi nih. Artinya semua cukup Allah. Gerak kita geraknya, kehendak kita kehendaknya, iradahnya. Kemudian hidup kita hidupnya bagi kita hayat, menggugurkan semua. Nah, jadi ini ringkas kita, kalau kita jabarkan panjang banget tadi. Cuma kita ringkas. Kita hanya membedakan, makanya kita sebut tadi kita keluar dari fikih dulu, keluar dari hukum, karena ini hukum, ini batasan hukum. Nah, kesini ini fikih sudah disebut dengan hukum. Ini Hanif, ini Muslim, sama dengan ini syariat, ini tauhid, sama. Menggunakan huruf sebutin aja. Tadi kan disebutkan 114 surah terhimpun kepada Al-Fatihah, terhimpun kepada Bismillah, Bismillah terhimpun kepada huruf. Dari mana terhimpunnya? Kita cek lagi. Pertama, ketika segumpal darah atau segumpal air ditanya alastu birabbikum bala syahidna. Di sini disebut dengan persaksian. Sampai di mana sejarah persaksian? Ini kan, ini wujudnya, ini belum wujud. Selama segumpal air berproses sampai menjadi wujud, inilah yang disebut dengan terjadinya 114 surah. Di situ. Ketika sudah bala syahidna, barulah proses menjahitkan atau proses menjadikan bentuk dan rupa. Dari segumpal air, proses itu. Dari mana? Kan setelah Bismillahirrahmanirrahim itu kan 7 ayat Fatihah. Nah, di dalam 7 ayat Fatihah, ketika ia bersaksi bahwa aku adalah engkau dan engkau benar Tuhanku dan aku dari engkau, maknanya banyak maknanya. Maka ujar Tuhan, nih si Ahad,
Karena engkau sudah bersaksi, ini dipegang kuat-kuat saksinya, dibuatlah ke dalam suatu berkas atau nota kesepakatan. Nota kesepakatan itu sama dengan notolin atau bahasanya ini anggap aja di huruf B-nya adalah maknya berangkas. Dibuatlah ke dalam huruf B sebagai persaksiannya. Ketika ini sudah dibuat dalam persaksiannya, berproseslah pesan-pesan si Ahad kepada segumpal air. Ujar si Ahad kepada segumpal air, nantinya lah engkau akan aku bentuk rupamu, wujudnya berbentuk. Nah, ketika berbentuk itulah akan memunculkan pujian. Kalau segumpal air, dia siapa yang memuji? Akan memunculkan pujian. Ketika segumpal air berubah menjadi wujud, muncul pujian. Pujian itu dari siapa, dari mana, dan untuk siapa, itu dipertanyakan. Karena ini memasuki surah Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Iba sudah bersaksi, ujar Tuhan, wahai yang segumpal air, ilustrasi lah, wahai segumpal air, engkau akan aku bentuk, aku proses, maksudnya aku jadikan manusia. Nah, bentuk namanya manusia, makhluk. Nah, ketika berbentuk akan ada sebutan yang namanya pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang aku minta ya dulu nah, ya Tuhan, engkau tadi dari mana? Ya dari aku semua. Sekarang karena muncul pujian, karena muncul bentuk. Pujian itu untuk siapa? Dari siapa? Nah ini maksudnya. Berarti pujian itu dari siapa untuk siapa? Jadi yang segumpal air ini sudah bersaksi, ia sudah menyatakan engkau memuji aku nih, ini kan kepada segumpal air. Maka segala puji bagi Tuhan semesta sekalian alam. Nah, sekarang ketika sudah wujud, lupa kita. Ya, dari mana lupanya? Ketika dipuji bangga, ketika dicaci, dipandir, digunjing, digibah, saring. Nah, ya Tuhan, satu sudah lupa sudah. Maka balas kita huruf ba-nya ini gugurlah pada kalimat cukup Allah. Akhirnya apa? Inilah akhirnya bisa memunculkan dengan kayak sakit hati. Karena berbahagia, ya kan, dengan atau demi, sumpah-sumpah demi, inilah. Maka kalimat ba yang beserta alif ini wajarlah huruf alif ini tenggelam, hilang, kada mau menampakkan lagi. Ini tanda Allah menyegerakan. Artinya tidak ada jarak lagi proses itu yang bisa melalaikan. Maksud lalai itu kalau minum itu kan ya makan, usaha, kalau dimulai aktivitas itu dengan bismillah maka akan berberkah. Maka kalau ba ini beserta alif, keberkahan itu bisa ada, bisa hilang karena proses. Tapi ketika alif ini sudah ada lagi, karena sudah sepenuhnya ya tidak ada lagi jarak yang bisa menghalangi keberkahan itu kepada pekerjaan itu. Maksudnya karena yang berbuat ia sudah kada merasa lagi, kada keakuan lagi, yang diperbuat, yang dilihat, yang didengar tidak ada lagi, semuanya adalah kepada dia, masih kembali kepada roh. Ini kita bicara. Maka kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, bolehkah sampai di Bismillah? Nah, boleh sampai di Bismillah atau Ar-Rahmanirrahim. Ini dua kata nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada pertanyaan, kalau Bismillah aja bang boleh lah,
kada Bismillahirrahmanirrahim? Ayo, bolehlah kira-kira kita munculkan dulu pertanyaan, orang sembahyang itu atau mengaji atau hendak duduk Bismillah aja. Karena itu disebutkan mulailah segala aktivitas dengan membaca basmalahnya, kan sampai di situ Bismillah aja perintahnya. Hadis itu juga kan mulailah dengan membaca Bismillah aja. Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim? Nah, lalu sini muncul, bolehkah sampai di Bismillah aja sesuai hadis? Kenapa ada Rahman dan Rahim? Nah, sekarang kita bedakan. Bismillah itu sesungguhnya adalah persaksian. Ia berbuat itu tidak ada lagi keakuan. Kenapa Bismillah? Berarti segala aktivitasnya itu tidak atas nama, tidak disebut dengan, tidak disebut beserta, tidak disebut demi, tapi yang berbuat adalah pada dia. Bismillah. Bismillah aku pada dia. Karena aku adalah engkau, badan tubuhku engkau, nyawa adalah engkau. Bismillah. Lalu apa fungsinya Rahman Rahim? Apa fungsinya Rahman Rahim? Maka fungsi daripada Rahman Rahim nih, mensahkan daripada persaksian kita, penjahiran daripada persaksian kita. Amunnya Bismillah aja sah. Tapi apa? Kalau kada dibuat Bismillahirrahmanirrahim, akalnya mana? Wujudnya. Wujudnya mana? Kan coba nih, bala sayyidina Bismillah. Rahman Rahim mewujudkan ada bersatu Rahman dan Rahim, ya kan? Jadilah Muhammad. Kalau ada Rahman dan Rahim, bagaimana persaksian ini ada? Kenapa? Karena Rahman Rahim itulah yang mengadakan atau yang bisa mengembalikan kita kepada persaksian yang awal. Oh, tak apa, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan muncul nih, ibadah kita pun muncul dulu. Mudah Farid kalau pernah pertanyakan, kalau Bismillah aja Pak, karena di sana tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala aktivitas dengan membaca Bismillah. Apabila tidak membaca Bismillah, maka hilanglah keberkahan atas aktivitas itu, baik makan, minum, usaha dan lain-lain semuaan. Berarti Bismillah aja lah. Nah, kan dimunculkan pertanyaan itu. Makanya kita kupas. Kalau Bismillah, lahirnya Bismillah, bersatunya Rahman dan Rahim. Lahirnya. Kalau kada berbuat Rahman dan Rahim, ini sama dengan kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Jadi kalau berbuat Bismillahirrahmanirrahim, maka sempurnalah antara persaksian ini, dan yang bersaksi inilah menjadi wujud. Jadinya sekarang kalau dilihat maka Bismillah. Kenapa? Aku ini Ismullah, nasi itu Ismullah. Adanya nasi, kawa bergerak karena Rahman dan Rahim. Jadi wujudnya mewujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amun Bismillah aja, semua ini sudah Bismillah. Ya, nih segumpal air Bismillah, kemudian diproses jadi wujud Bismillah, sudah. Apalnya mana? Semuanya sudah menyatakan Bismillah. Ada pada sifat, kan ini sifatnya Rahman Rahim ini kan sifat. Berarti sifat itu menunjukkan bahwa roh ini sudah dihembuskan dan jadi nyawa pada batang tubuh. Berarti ada gerakan. Nah, menunjukkan kelengkapan sempurnanya antara Hanif dengan Muslim. Bila hanya pada Hanif, Bismillah aja. Bila ada pada Muslim, Rahman Rahimahnya sesuai dengan ikrar kita, Hanifan Muslim. Kita bersaksi aku Hanif, aku Muslim, tapi Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
bertentangan dengan ikrar kita. Itu yang kita maksudkan tadi, kenapa ada iftitah. Makanya sholat sesuai urutan, dari niat, kemudian berdiri betul takbiratul ihram, iftitah. Di dalam iftitah kita menyebut hanifah muslimah. Yang berikutnya jangan bertentangan dengan yang sebelumnya. Kenapa? Nih, hanif bismillah, ini rahman rahim. Ketika bismillahirrahmanirrahim ini sudah tersebut, ini jumlahnya ingatlah nih 19 huruf. Nah, yang menjadikan wujud semua itu yang 19 huruf jadi huruf semua. Nih, persaksian tadi diproses jadilah wujud yang disebut dengan Muhammad. Wahai Muhammad. Nah, bulik aja, ya kan? Bulik sadang. Nih bahasa kita ubah ilustrasinya. Segumpal air jadi batang tubuh. Nah, jadi batang tubuh. Batang tubuh ini disebut dengan sebutannya Muhammad. Nur ini dihembuskan ke dalam batang tubuh jadi nyawa hiduplah. Sekarang kita ubah ilustrasi. Wahai Muhammad, bulik. Bulik ya. Jadi dari Muhammad, jalan mana bulik? Nah, ya, jalan mana buliknya? Nih, alif 1. Kayak apa caranya bulik? Nah, coba ilustrasi sedikit. Muhammad bulik. Kita ubah supaya mudah memahaminya. Jalan Muhammad, ini jalan mana buliknya? Kita tahu bulik. Ya, ditanya Muhammad. Ikam tahulah Muhammad, kenapa ikam tuh ada? Ya, oh ingat Muhammad. Ingat kembali kepada air. Bala syahidna. Aku kan lihat. Berarti kan dicipta. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, oh aku dicipta. Nah, alif sudah. Siapa yang berbuat Muhammad? Dia. Saya bersaksikan. Kemudian Muhammad boleh ya. Jalan mana lagi? Ini aku sudah di tikungan. Anggap aja kan udah paling bisa dijalanin ya. Sampai di tikungan, di persimpangan, bingung pulang. Kemana lagi boleh? Ujar si Ahad. Ikam itu hidupkah, dihidupkan kah? Nah, kembali ke persaksian pulang. Inilah yang disebut wasta'inu bisabri. Kembalilah kepadaku, kembalilah kepada huruf ba. Kembali pulang kepada huruf ba. Biar Muhammad mengatakan dulu, oh ya, semalam aku bersaksi. Carilah berkas di dalam huruf ba ini. Ternyata batang tubuhku adalah roh engkau, nyawa adalah tubuh kau. Ya, aku pada hidup. Tanda kehidupan hanya bertamuan pulang dengan huruf H. Nah, sudah ya, berjalan pulang. Tanda datang dia Muhammad di mana sudah? Nah, simpangan pulang ada. Arah ke mana nih? Tuju kepada huruf mim. Nah, istilahnya kayak apa caranya? Muhammad, sekarang nang berjalan tadi dan sebelumnya tadi itu kehendak siapa? Nang berbuat tuh siapa? Nang mengarahkan tuh siapa? Jadi dari Muhammad pikiran, ya, pikiran. Maka pikiran ini adalah pada akal. Nah, akal dulu bermain. Di Muhammad ini akal bermain dulu. Yang muslim, ya, akal. Jadi akal itu mengarahkan siapa? Oh, akal itu kan jiwa. Jiwa artinya aku sudah muyak, merantau, anak bulik sudah. Kan pikiran nih. Apa yang membuat kita kembali adalah awalnya kita berpikir. Lalu kalau saya berpikir, jiwa kita bermain.
Namun nang kayak ini berwawasan, kita sudah ini maksudnya. Sekarang tujulah kepada huruf mim Muhammad. Ditanya, selama ini kemana aja? Sekarang apa yang akan dapat tuh, siapa yang mengarahkan, siapa yang bisa mendapatkan? Hadang dulu aja Muhammad, boleh pulang Muhammad kepada huruf ba. Ujar Muhammad ini sudah kembali kepada huruf ba. Ingat bahwa di dalam persaksiannya di sini jiwa, artinya batang tubuh ini asalnya mati. Kadang kau bergerak apa-apa ternyata. Kemudian batang tubuh ini kalau mati, kenapa bisa bergerak? Oh, tandanya aja. Berarti nama arahkan batang tubuh ini apa? Oh, nih, nah, adalah roh juga. Nah, sampailah kita kepada roh. Sampai kepada roh. Begitu sampai kepada roh, Muhammad di mana sudah? Ujar Muhammad sudah sampai di mana? Sampailah di nur. Boleh sampai di nur sini Muhammad sudah sampailah kepada nur. Karena nur masuk ke dalam batang tubuh menjadi disebut dengan jiwa, sehingga jiwa ini adalah pada otak-otak, pada akal, sehingga ia bisa berpikir sampai kepada nur. Di mana sudah Muhammad? Nah, sampai sudah kepada alam nur. Lagi boleh kasar, hadang dulu. Ya kan? Kenapa? Hasil aku selama diproses dari air kemudian menjadi batang tubuh yang disebut dengan Muhammad ini. Kan ada prosesnya 4 huruf juga nih, mim, ha, mim, dal. Nah, bertamuan dal pada dal. Hadang dulu ya Muhammad. Kemana nih ulun bulik arahnya nih kemana? Sampai sudah di huruf mim, arah kemana? Karena pada huruf mim ini, nih pada huruf mim, inilah yang kita sebut 2 persimpangan. Di situ. Jadi pada huruf mim mengalami 2 persimpangan. Sampai sini, simpang sini, simpang situ. Nah, 2 persimpangan, 2 titik. Kemana kulitnya kita? Inilah yang disebut dengan menerima balasan. Jadi kamananya yang aku kulitnya pulang. Balasanku nang mana gerang? Ditagihnya. Kemana kulitnya? Upahnya kan, balik upahnya dulu supaya kau menuju kulit. Jadi ujar roh selama dalam perjalanan tadi sadar nih mim. Artinya semua aktivitas hanya dia kembali ke roh. Ia ada mengakui kehidupan. Semua yang mengarahkan adalah akal. Kada ada keakuan akan batang tubuh. Lalu apa? Balasannya apa? Maka irji'i ila rabbiki ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi ada dua surah, ada dua ayat. Irji'i, masuklah ke dalam golonganku. Satu ayat. Di surah yang lain, ketika Muhammad mengarah kepada Ahmad atau mengarah kepada kepulangannya, disebut dengan wasyabiqun nasabit, ia menyerahkan semuanya dalam kekuasaan. Makanya huruf qaf, al-insaq bersesuaian dengan al-insaq dalam kekuasaannya. Kemana kulitnya? Kembalilah semuanya sesuai dengan perjanjian yang awal. Aku adalah engkau. Maka inilah wujud yang senantiasa mendekat. Apa yang mendekat? Tubuh mendekat semuanya kepada nur. Kembalinya kepada nur. Apabila sudah kembali kepada nur, inilah wasyabiqun, sama dengan
kalimat khalikun. Kalau khalik itu yang mencipta, tapi al-khalq selalu mencipta. Khalik itu yang mencipta, kalau al-khalq selalu mencipta. Maka wasabiqun, orang yang melakukan, siapa yang melakukan? Batang tubuh kembali kepada nur, nyawa kembali kepada nur. Itu wasabiqun, golongan pertama. Apabila sudah wasabiqun, maka tidak disebut lagi mendekat, karena ia sudah dekat. Ketika sudah dekat, tidak bisa disebut dekat. Kenapa? Disebut dengan ulaikal muqarrabun. Kata-kata huruf A juga pulang di situ, ya kan? Muqarrabun. Maka qaribun dalam kekuasaannya, dikuasainya. Maka kalau sudah berada dalam kekuasaannya, barulah fi jannatin naim, bolehkan pulang ke asalnya. Nah, masukkan. Inilah yang disebut dengan alam keabadian, kembali ke asal. Jangan dimati di sini, boleh ke satrum seberataan apinya. Tak atik no, pakaian no, kerja lagi apinya. Tespen, ya, boleh ke mana? Boleh ke asalnya sudah. Itulah awal terjadinya huruf ba, sehingga pulangnya adalah huruf ba. Makanya ketika dunia ini dibinasakan, kita itu kata-kata hilang kepada huruf ba. Artinya semua persaksian itu kita diminta kembali, seperti yang kita uraikan tadi, Muhammad kembali. Apabila ia lupa, kembali kepada huruf ba. Muhammad kembali, lupa lagi, kembali kepada huruf ba. Persaksian itulah yang kembali, yang menuntun kita bisa kembali kepada asal kita. Maka kita di sini kita langsung aja pada tingkat pengamalan. Artinya ketika kita menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim dengan banyak makna, terbanyak adalah orang menggunakan dengan makna yang pertama al-musyabah, yang kedua al-ilsaq. Maksudnya al-ilsaq ini adalah dalam kekuasaannya. Jadi al-ilsaq ini tidak ada lagi nih batang tubuh dan nyawa, tidak ada lagi, kembali kepada roh. Ini al-ilsaq sudah. Tidak ada lagi atas nama, tidak ada lagi dengan, tidak ada lagi beserta, tidak lagi demi al-ilsaq. Tapi kalau al-musahabah nih, al-musahabah semuanya nih, kan? Al-musahabah ini, al-musahabah nih banyak rijanya kasih seberataan. Nah, ia bisa menembus kepada Allah, ia bisa kembali kepada roh, tapi nih atas nama dulu. Bila ini atas nama ini, akhirnya apa? Kuitan, ya, kuitan naik kain ini seberataan habis kaidah. Artinya keturunan disebut dengan juriat. Kuitan sampai ke juriat semua nih, banyak titik-titiknya. Ujung-ujung sampai ke Adam, sampai kepada tanah. Di tanah hanya sampai kepada nur. Nah, atas nama proses, terlalu panjang kita proses. Dengan bisa dengan nama, atas nama juga, ya, dengan nama. Artinya aku berjalan dengan inilah. Nah, artinya kan ada yang menyertai juga. Kalau ini beserta, kalau beserta ini ada balapasan, ada terus dalam pengawasan. Tapi kalau dengan, kadang-kadang bisa kan dengan, artinya kadang-kadang tidak didampingi, kadang-kadang sendirian. Ada ini menggunakan kata dengan. Kalau demi Allah ini orang sangka, sumpah, ya kan? Billahi, artinya ini betapa hatinya untuk menguatkan apa yang ia perbuat, bukan dia. Maksudnya apa yang aku lakukan ini, ada aku melakukan demi Allah, kada aku lakukan dasar aku kada. Itu maksudnya. Artinya yang aku lakukan demi karena Allah yang memerintahkan. Coba, kalau kita artikan ada proses semuanya nih, pasti ada proses, hanya satu pada kalimat al-ilsaq. Jadi
makna yang menjadikan 36 atau 14 makna itu adalah pada musyabah. Banyak. Kita ambil titik pada pengamalan itu gunakanlah pada kalimat ini, dikuasai. Kalimat dikuasai dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jadi tadi hanya kita menggambarkan sedikit pada kalimat ayat 1 Fatihah. Berapa? Sedikit aja gambarannya. Minggu depan kita luruskan. Ini kita kada masukkan 7 ayat Fatihahnya, cuma kita gambarkan. Dari mana gambarannya nih ketika Muhammad ditanya. Dan kenapa? Karena Muhammad ini terjadinya yang disebut dengan pujian, ini kan di sini pujian. Nah, makanya pujian itu ada pada hamdah ya kan? Hamdalah ya. Artinya hamadah. Jadi pujian itu diartikan dengan mimha mimdah pujian. Ada pada wujud. Maka yang wujud ini bisa kada mengembalikan ke asal. Bila wujudnya tak akui, ia lupa bahwa ia dari segumpal air, tentunya ia lupa. Maka bunyi Al-Qur'annya, ingatkah engkau ketika dikeluarkan dari tulang. Nah, itu kan ayat Quran, ingatkah? Amun ia lupa nih, wujudnya lupa, kada ingat lagi bahwa ia berasal daripada air. Lupa. Padahal sikapnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita hanya pada titik pengamalan kita persingkat biar jelas. Karena betapa banyaknya ulama yang menjelaskan dari makna Bismillahirrahmanirrahim, yaitu makna huruf ba. Ada yang mengartikan tadi huruf ba adalah pada kalimat yang disebut dengan, yang disebut beserta, yang disebut atas nama. Jadi kita ini ada pandang batang tubuh kita, pandang nyawa kita, pandang air, pandang apapun yang bisa kita pandang, leburkanlah semuanya. Cukup Allah. Jangan aku yang bersaksi lagi. Ya, kalau aku yang bersaksi, maka huruf ba itu beserta alif masih proses. Tidak ada lagi kita. Memang dalam menguraikannya ini kita harus memaknai daripada uraian kata. Jadi kita ringkas, Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat mempanakan dua hal. Yang pertama batang tubuh, yang kedua adalah nyawa. Kita melakukan aktivitas apapun, baik bacaan, baik penglihatan, baik amal atau perbuatan, baik pendengaran, tidak atas nama lagi, tidak beserta lagi, tidak dengan lagi, tapi cukup Allah sebagai saksi. Saksi itu maksudnya cukup Dia. Jadikan Allah sebagai saksi. Kenapa? Waqafa billahi syahidah. Tidak ada lagi kita menggunakan bahasa dengan nama Allah. Oh, salahkah menggunakan dengan nama Allah? Tidak. Salahkah kita menggunakan beserta? Tidak. Karena Al-Quran ada wa huwa ma'akum. Tapi itu adalah pada tingkatan muslim, orang yang sudah memiliki akal. Maka kita yang sebagai Habib ini jangan gunakan hanya pada pekerjaan sholat. Karena judulnya Nur Sholat Pak, lalu pilihnya sudah sholat sampai waktu hanya sampai kepada nur. Tapi ibadah sudah tuntung sholat, kembali kepada wujud yang disebut dengan Muhammad. Lalu ada bahagia, ada sedih, ada sakit hati, karena kita kembali kepada wujud, kembali memiliki perasaan. Perasaan apa? Aku beserta Allah, innallaha ma'ana aja, ya kan? Macam-macam bahasanya, jangan khawatir, aku ada beserta engkau. Wah,
macam-macam. Inilah kalimat-kalimat baik, tapi di dalam pengamalannya kita itu terkadang banyak lepas pengamalannya, kada ingat lagi kepada asal. Maka Bismillahirrahmanirrahim memfanakan semua yang wujud, fana semuanya wujud. Karena Bismillah semua yang ada. Coba ketika Musa, di saat satu contoh ayat, Musa, wahai Musa, aina Allah, siapa aku, siapa Allah, aina Allah, ya kan, siapa Allah. Ain itu berarti ilmu, ya, ain itu kan ilmu. Ain Allah, kalau kita persingkat ilustrasi bahasa lain, ain Allah, tahukah Allah itu siapa? Maka yang Musa tahu. Maka Allah akan menjelaskan lagi, innani anallah, sesungguhnya aku inilah yang mencipta. Alif, sesungguhnya aku inilah yang menciptakan. Kalimatnya innani anallah, berarti jawabannya itu sesungguhnya aku inilah yang mencipta. Alif, sesungguhnya aku inilah yang bernama, nama engkau Musa itu namaku. Lam, sesungguhnya sifat engkau itu adalah sifatku. Sifat itu nyawa pada sifat. Manis, hitam, putih, merah, hijau itu sifat. Itu aku samuan. Inani akulah samuan itu. Maka Allah itu nama. Allah itu adalah nama singkatan daripada zat kita, menerangkan zat kita. Sama dengan Ahmad. Ahmad itu adalah nama daripada sebutan roh, supaya kita bila mengenal Ahmad bisa kembali kepada si Ahad. Ya, siapa yang kembali kepada si Ahmad, yaitu si Muhammad. Nah, di sini memang rata-rata hampir semuanya mengartikan Muhammad adalah pada Muhammad bin Abdullah, atau Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu orang mengartikannya ke situ, sehingga tertuduhlah Nabi Muhammad ini adalah jahirnya perwujudan zat Tuhan. Wah, pasti terjadinya bahwa Nabi Muhammad itu akhirnya jangan disamakan dengan kita. Itu kan ada tuh di ceramah-ceramah yang lain. Apabila menyamakan Nabi Muhammad dengan kita, pelecehan sendiri. Bahkan bersuara Nabi Muhammad juga, aku sama aja, bisa beda, bisa kami. Cuma aku ini diberi gelar Nabi. Cuma aku ini menerima wahyu. Artinya maksud aku ini dijamin. Aku ini tidak akan berkata kecuali Tuhan yang menyuruh. Makanya kan ilah wahyu yuha. Artinya Nabi Muhammad itu tidak akan berkata kecuali wahyu dari Allah langsung. Itu hanya perbedaannya, bukan melecehkan. Tidak akan bisa kita mengenal siapa batang tubuh, siapa nyawa, kalau tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada akan bisa itu. Nah, jadi penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim, karena di sini banyak benar. Ini kita jelaskan kepada asal kejadiannya, kemudian di dalam pengamalannya. Kita jelaskan 14 makna, kita jelaskan 36 makna. Semuanya terbanyak pada al-musahabah, tapi kita langsung ringkas, ambil langsung kepada al-isaq. Artinya amalan Bismillahirrahmanirrahim huruf ba itu maknanya kepada al-isaq. Kalau kepada yang lain hanya pada tingkatan muslim, bukan pada tingkatan hanif.
Mungkin itu yang bisa kita uraikan untuk kajian pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Bismillahirrahmanirrahim ini terhimpun kepada huruf ba, dan uraian ini adalah uraian untuk memperjelas daripada uraian-uraian yang sebelumnya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau pada video sebelumnya sampai kemarin kita uraikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Bismillah 7 huruf, Rahman Rahim ada 12 huruf. Jadi 12 mengandung kepada jumlah bulan, kemudian Bismillah mengandung kepada jumlah pensucian atau 7 hari, penamaan 7 hari. Berarti angka 7 hari ini itu, hari itu adalah Ismullah juga, nama Allah. Kemudian Rahman Rahim adalah 12 bulan. Maka Rahman Rahim bersesuaian dengan proses. Makanya kalau tidak ada Rahman Rahim, tidak ada proses. Rahman Rahim itulah yang berproses. Maka bersesuaian dengan 12 bulan. 6 bulan pertama Allah itu merangkai, membuat yang disebut dengan qada dan qadar, atau ketetapan dan ukurannya, ketentuan dan ukurannya. 6 bulan berikutnya barulah mewujudkannya, wujud yang menjalani qada dan qadar bersesuaian. Ketika Rahman Rahim bersatu, barulah ada persaksian. Dari situlah proses persaksian itu dibentuk menjadi bentuk, rupa dan nama, disebut dengan wujudnya Muhammad. Jadilah di situ. Jadi sesuai. Ini uraian kita sesuai kejadian yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sesuai itu. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi ini khusus Bismillah lah, pada malam hari ini khusus. Cuman sedikit ada cuplikan pada kalimat Alhamdulillah tadi. Tapi minggu depan insya Allah kita sambung. Artinya karena ini merupakan kajian rutin, jadi kita sambung pada bab 7 ayat Fatihah. Mungkin satu kali pertemuan 1 ayat, biar kita bisa nantinya memahami ayat per ayat. Kalau langsung ke 7 ayatnya, nantinya mungkin agak susah. Artinya bukan tadi bisa kau aja. Jadi ini per ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Memang hampir sama semua. Kalau sudah kepada ilmu huruf pembedahannya, otomatis 2 hal yang kita leburkan, kita panahkan, batang tubuh dan nyawa. Cuma huruf ba ini bisa tidak terjadi itu, karena mengartikan dengan nama, demi tadi, atas nama. Maka kebanyakan orang bilangnya acara dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada, dan itu sebenarnya adalah waw yang di situ. Antara Rahman dan Rahim adalah huruf waw, tidak ada. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Adalah itu, tidak ada huruf waw. Kenapa orang membaca dengan nama Allah? Ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa dibaca padahal Bismillahirrahmanirrahim itu satu kesatuan. Rahman Rahimnya itu tidak ada huruf waw. Singkat Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bisa memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dari Bismillahirrahmanirrahim inilah yang menjahirkan terjadinya atau terciptanya 124.000 rasul. Jadi tercipta itu 124.000. Makanya bila mengamalkan
baca Bismillahirrahmanirrahim 124 kali, maka maknanya satu kali sama dengan 1000, sama dengan proses penciptaan alam satu masa sama dengan 1000 tahun. Nah, ketika kita mengamalkan itu, apapun halangan, rintangan, tujuan, maka akan dimudahkan semuanya. Kenapa? Bayangkan Pak, kalau orang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, ia kalau kita sebut tidak ada lagi atas nama, dengan, demi, tapi aku adalah engkau, batang tubuh lenyap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menghendaki sesuatu, tapi yang menghendaki ini kehendak kita kembalikan kepada kehendaknya iradah. Huruf ba-nya masuk sudah. Kemudian apa yang kita tuju? Anggap aja duit. Ini karena duit nih kebanyakannya. Anggap aja duit. Duit itu apa? Siapa yang mengadakan duit? Kada keluar juga pada huruf ba. Kan? Apapun penjahirannya kada keluar daripada huruf ba. Maka siapa yang berkehendak iradahnya dan apa yang dikehendaki, semuanya adalah ismullah. Semuanya aku semua. Nah, amalkan, mudah mengamalkan ini 124 kali Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan. Kalau dalam keadaan kepepet, terjepit, kan tidak ada lagi tempat pertolongan. Maksud tempat pertolongan ini kakawanan ada lagi. Apa aja? Ada kalau dihubungi. Coba. Ini kita pernah melakukan beberapa kali. Sholat, pas zuhur sholat, selesai sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 124 kali. Leburkanlah kesulitan itu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa caranya? Wasta'inu bis-sabri. Apabila menemukan masalah itu ambil, kembalikanlah kepada huruf persaksian yang awal. Kembali. Maka apabila sudah kembali ke situ, inilah mana ada kesulitan, ini semuanya sudah. Ternyata tadi adanya kesulitan ada pada wujud. Berarti kalau ada pada wujud, alif, ha, mim, dal ini ada yang terlanggar. Yang pertama apa? Alif, merasa aku yang berbuat, aku yang bakal lakukan, kada kembali kepadanya. Yang keduanya merasa hidup, mana kayak ini kah hidupku? Nah, merasa hidup atau merasa dihidupkan. Kalau sanggup lagi aku jangan dengan hidup, aku nak hidup. Nah, kannya masih dihidupkan, nak hidup. Inilah berarti adalah adanya akwal itu kada kembali kepada makamnya huruf ba, kada kembali. Hanya jumlah Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf itu melahirkan semuanya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, turunan lahirnya gugurnya K21 ya pula. Kenapa? Berarti 21 itu sudah wujud. Jadi 21 itu usaha proses sudah. Makanya bila angka 19 itu bertagih, hendak lagi mencari yang lain. Itu angka 19. Bila sudah ada usaha, jadi kalau hendak berusaha itu 21. Hendak berusaha. Bila nya sudah 21 dapat langsung 27. Bila 23 dan 25 cukupan. Kalau makna anulah 23, 22, 25 itu ibarat berusaha jadi, tapi hasilnya itu gasan alat usaha aja. Tapi kalau 27 dan 29 itu menyempurnakan. Ini ada 27, 29 ini ada mencari banyak-banyak lagi, nampatin bertahan. Tapi bila ini 19 panas, hendak terus 19, karena ini alam penciptaan al-khalq, selalu mencipta. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
lalu mencipta. Maka 19. Tapi bila khaliqun yang mencipta 21. Ini kembali kepada yang ini makna huruf kepada angka. Sejarah itu. Sejarah. Makanya kan ini dipertanyakan bahwa ya sidik lawan angka, kita tidak sidik angka. Huruf itu membawa sifat. Semua huruf ada sifatnya, semua angka ada sifatnya semua. Beda sih. Ya, ada pertanyaan. Jadi intinya Bismillahirrahmanirrahim ini pada tingkat amalannya kita langsung menuju kepada Hanif. Hanif tadi tidak ada lagi tertahan pada nama. Kemudian kita beribadah tidak ada tujuan dunia. Tujuan dunia itu ada. Kalau orang beribadah soalnya kebanyakannya kan maksudnya doa, ia bertujuan kepada rezeki, maka itu tidak bisa disebut ibadah. Ia masih penyembah harta masih. Lalu bagaimana? Nah, sedangkan padilatnya doa tahu semua ada padilatnya. Padilat itu kan ilmu, cukup diketahui. Makanya tadi ketika wujud kita ini melakukan sholat, tujuannya untuk apa sudah tahu, cukup diketahui. Maka yang diketahui tadi hantarkanlah kepada huruf ba, yang segumpal air bersaksi tadi, itu maksudnya. Jangan di dalam sembahyang itu memikirkan, membayangkan harta yang kita tuju. Itu disebut dunia, tidak disebut ibadah. Itu akhirnya memalingkan. Karena kita sembahyang tujuannya apa? Soalnya hendak A, hendak B, hendak C. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena ABC itu kalau kita hantarkan kepada kalimat ibadahnya, hantarkan dulu semuanya dulu, cukup diketahui itu. Ini sebenarnya mekanisme atau teknis kita di dalam melaksanakan ibadah itu, yang rancu itu kayak apa aja. Sedangkan kita hidup di dunia nyata, maulah aja menghindari dunia, kawalah menghindari dunia, kawalah menghindari kebutuhan akan dunia, mustahil kan kita hidup di dunia, ya kan? Ini semua orang akan berpendapat seperti itu. Maksudnya justru karena ada kebutuhan dunia inilah, maka kalimat ba ini sudah merangkum semuanya. Ketika engkau mempunyai tujuan yang dikembalikan itu, yang bertujuan itu siapa? Iradah, berarti ada kehendak. Kembalikanlah kehendak. Kembalikanlah kehendak. Kemudian yang dituju itu apa? Kembalikanlah yang dituju kepada nurnya, kepada yang segumpal air masih, kembalikanlah ke situ. Allahu Akbar. Kenapa? Apabila yang dituju dan yang menuju ini sudah dikembalikan ke asalnya, berarti tujuannya kemana? Berarti kepada yang asal, yaitu nur, yaitu roh. Itulah yang berlaku. Itu maksudnya. Ini kita masih rancu di situ. Ya dimanapun ketika kita menjelaskan ini, pasti ada yang bingung. Bingungnya apa? Kayak apa? Maka kita sembahyang di dunia nyata. Kawalah berdagang pastinya apa yuk, ya kan? Nah, kawalah menghindari itu. Kita itu kan disuruh menghindari itu, mengembalikan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan. Keinginan itu iradah, kembalikan kepada iradahnya. Kalau kita masih menunggangi keinginan itu, tujuan itu, ini orang muslim akal jalan. Akal jalan. Maka orang muslim ini nantinya di akhir hayat itu berjalan di sebelah kiri. Kalau hanif sebelah kanan. Jadi orang yang dijamin keselamatan itu adalah orang yang hanif. Yang hanif. Lalu kayak apa kita ini, sedangkan kita kehidupan di dunia ini banyak banget keperluan. Ini kita di mana-mana menguraikan ini kayak apa kata kawan. Yang sulit otak kita ini memaham dalam mengamalkan itu adalah ketika kita itu menguraikan, jangan lagi kita mengerjakan sholat bertujuan untuk dunia. Nah di sini nih rame nih. Ramenya apa? Kayak apa? Makan wajib makan, minum wajib. Kamu gak ada makan kayak apa? Kamu gak ada minum kayak apa? Kamu gak ada duit kayak apa? Ini kan jawabannya.
masalah. Nah, justru adanya makan itu, justru adanya minum itu, justru adanya duit itulah yang melalaikan kita dari aku, ujar Tuhan. Ya Pak, karena ini berusaha ingat lawan duitnya aja, kan ingat lagi lawan Tuhan. Nah, maksudnya itu kembalikan nang bakal hendak duit siapa iradahnya. Hilanglah kita aja maksudnya, inilah kita berhendak. Jiwa sudah kembali sudah. Kemudian duit itu apa? Tujuan itu apa? Kembali siapa? Nama adakan itu siapa? Maka ini tentunya kepada pada dan ini ketetapan. Kembalikanlah ketetapan. Kenapa? Ini bagian rukun iman. Orang yang beriman ketika melakukan sesuatu tujuan ada yang dituju, bahwa yang dituju itulah yang disebut ketentuan atau ketetapan. Jadi kita ini sedang mengajar berjalan menuju ketetapan. Begitu sampai di pada ketetapan inilah, oh inikah ketetapannya, kata-kata ketetapannya itulah kembali disebut dengan ibadah itu maksudnya. Ini kita lanjut sini sebentar. Kenapa dipungkiri? Artinya begitu selesai makanya bingungnya apa? Kayak apa? Sedangkan kita hidup ini masih bagaimana kita beramal ibadah tetap disebut ibadah. Jangan sampai. Kenapa orang beribadah itu kalau masih mengharapkan imbalan tapi tidak disebut ibadah karena mengharapkan upah. Kada sampai masih. Jadi upah itu jangan diharapkan. Kenapa? Karena upah itu sudah ada, kan itu ketetapan. Maka ibadah itulah yang mendekatkan atau mendapatkan kepada ketetapan itu. Itu caranya. Ini prosesnya, perjalanannya itu. Itu yang harus kita pahami. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.